Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akidah, calon guru penggerak Kabupaten Parigi Motong. Video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam mengelola sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang memiliki sifat aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya memanfaatkan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Dengan beberapa cara, yaitu 1. Menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. 2. Merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. 3. Merancang program dengan menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset yang sudah dilakukan. Pemetaan potensi yang dimiliki sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dapat diimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, yaitu dengan mengajak siswa berkolaborasi untuk menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di kelas secara efektif dan efisien, yang akan berhubungan dengan aset sekolah dan berimbas pada lingkungan masyarakat yang mendukung semangat belajar di kelas. Contohnya, bagaimana menciptakan kelas yang nyaman. Disinilah peran kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk menerapkan format bagja dalam mengarahkan peserta didik berkolaborasi dalam mewujudkan kelas impiannya. Materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini berhubungan dengan materi-materi sebelumnya, seperti sebuah rangkaian paralel yang saling berhubungan antara materi ini dengan materi yang lain. Pada materi ini membahas bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini dapat diterapkan dengan menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, melakukan pemetaan potensi yang dimiliki sekolah ke dalam 7 aset atau modal, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Kemudian, merancang program dengan menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset yang sudah dilakukan. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan efektif, maka sebelum mengambil keputusan, kita harus melakukan pengujian keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak pada murid, yang membutuhkan peran dari seorang pemimpin pembelajaran, yaitu memberikan contoh atau teladan, motivasi atau dorongan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang guru atau pemimpin yang memanfaatkan dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter peserta didik, membuat keputusan yang tepat dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar. Dapat dilakukan dengan menggunakan proses coaching model Tirta dalam 9 langkah pengambilan keputusan untuk melihat sumber daya yang mendukung untuk kesiapan, minat, dan profil belajar. Kemudian
melakukan pemetaan melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional agar peserta didik merasa rileks dan nyaman dalam belajar. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya, pada pembelajaran kimia, pada pembahasan pencemaran lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, kegiatan pembelajaran ini lebih menyenangkan. Misalnya, dengan menggunakan salah satu aset atau modal, yaitu modal lingkungan, siswa dapat belajar dengan menggunakan apa saja yang ada di lingkungan sekolah yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, seperti sampah yang mempengaruhi pH tanah sehingga berdampak pada pertumbuhan tanaman di sekitar tempat sampah. Sebelum mengikuti pelatihan terkait modul ini, saya kesulitan dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran kimia. Karena di sekolah saya tidak dapat menggunakan laboratorium IPA karena kekurangan sarana prasarana seperti alat-alat dan bahan untuk praktek. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa masih banyak sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang belum terpakai untuk mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran kimia. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan dari cara berpikir saya bahwa untuk mengembangkan sekolah, kita tidak perlu mencari apa yang kurang dari sekolah kita jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kita hanya butuh kolaborasi dalam mengelola sumber daya sekolah sesuai dengan potensi warga sekolah. Karena setiap sekolah memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan potensi warga sekolahnya dalam mengelola sumber daya yang ada.